Baik, untuk pembelajaran atletik kali ini adalah nomor atletik, yaitu nomor lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor yang terdapat pada nomor lompat cabang olahraga atletik. Lompat adalah istilah yang digunakan dalam cabang olahraga atletik, yaitu melakukan tolakan dengan satu kaki, baik untuk nomor lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, maupun lompat tinggi galah. Untuk nomor lompat jauh, untuk memperoleh suatu hasil yang optimal dalam lompat jauh, selain pelompat harus memiliki kekuatan, daya ledak, kecepatan, ketepatan, kelentukan, dan koordinasi gerakan, juga harus memahami dan menguasai gerak dasar untuk melakukan gerakan lompat jauh. Lompat jauh yaitu suatu gerakan dengan menolak dan melompat sejauh-jauhnya untuk mendapatkan jarak yang sejauh-jauhnya. Oke, untuk tahapan-tahapan dalam melakukan lompat jauh ada 4, yaitu ada awalan atau ancang-ancang, yang kedua tolakan atau tumpuan, yang ketiga sikap badan di udara, dan yang keempat sikap mendarat. Tahapan-tahapan lompat jauh tersebut akan diuraikan satu persatu nanti dan akan diperagakan satu persatu. Lompat jauh yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik awalan atau ancang-ancang yang sering disebut dengan approach run. Awalan atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan itu disebut dengan kecepatan horizontal, berguna untuk membantu kekuatan pada waktu melakukan tolakan ke atas depan. Guna awalan adalah untuk mendapatkan kecepatan tinggi dan terkendali sebelum mencapai balok tolakan. Panjang awalan untuk melaksanakan awalan lompat jauh tidak kurang dari 45 meter. Untuk mendapatkan hasil lompatan yang maksimal, setiap awalan harus selalu dapat bertumpu pada balok. Sekarang kita perhatikan peragaan berikut ini untuk awalan. Lompat jauh yang kedua adalah gerak spesifik tumpuan atau tolakan, sering disebut dengan take off. Tolakan adalah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerakan horizontal ke gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat dan tepat pada papan tolak. Sebelumnya, pelompat sudah mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan sekuat-kuatnya pada langkah yang terakhir, sehingga seluruh tubuh terangkat ke atas melayang di udara. Pada waktu akan melakukan tolakan, badan agak direndahkan ke belakang, kaki tumpu atau kaki yang akan digunakan untuk menolak lurus, sedangkan kaki ayun atau kaki belakang agak dibengkokkan. Berat badan berada pada kaki tumpu, kedua tangan atau lengan ke belakang, dan kepala agak ditengadahkan atau dagu agak diangkat, pandangan ke depan. Coba amati peragaan berikut ini. Lompat jauh yang ketiga adalah gerak spesifik melayang di udara. Sikap badan melayang di udara yaitu sikap setelah kaki tolak menolakkan kaki pada papan tolak. Badan akan dapat terangkat melayang di udara bersamaan dengan ayunan kedua lengan ke depan atas. Tinggi dan jatuhnya hasil lompatan sangat tergantung dari besarnya kekuatan kaki tolak. Gerak badan melayang di udara. Saat kaki tolak, titik berat badan ke atas diikuti dengan kaki tolak menyusul kaki ayun. Saat melayang, kedua kaki sedikit ditekuk, sehingga posisi badan berada dalam sikap jongkok. Kemudian, saat akan mendarat, kedua kaki diarahkan ke depan, yaitu bersamaan dengan kedua tangan diluruskan ke depan. Coba amati peragaan berikut ini.
Tahapan lompat jauh yang keempat adalah gerak spesifik mendarat. Sikap mendarat pada lompat jauh, baik gaya jongkok maupun gaya lainnya, adalah sama. Pada waktu akan mendarat, kedua kaki dibawa ke depan lurus dengan jalan mengangkat paha ke atas. Badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan ke depan. Mendarat pada kedua tumit terlebih dahulu dan ngeper. Dengan kedua lutut dibengkokkan atau ditekuk. Berat badan ke depan supaya tidak jatuh ke belakang. Kepala ditundukkan, kedua tangan ke depan. Tariklah lengan pada tubuh ke depan bawah. Tariklah kaki mendekati badan, luruskan kaki dan tekuk lagi sedikit sesaat sebelum menyentuh tanah. Bila kedua kaki telah mendarat di bak pasir, duduklah atas kedua kaki. Amati peragaan berikut ini. Tes pembelajaran berikutnya adalah koordinasi lompat jauh gaya jongkok. Dimulai dari awalan, kurang lebih 45 meter, kemudian tumpuan, dan sikap badan di udara, serta pendaratan. Kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh diantaranya adalah yang pertama, kurangnya kecepatan lari. Kemudian yang kedua, langkah tidak tetap jaraknya atau langkah tidak konsisten. Kemudian yang ketiga, tolakan tidak tepat pada papan tolak. Kemudian yang keempat, tolakan kurang keras. Yang kelima, sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. Yang keenam, kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Dan yang ketujuh, selalu mendarat dengan pantat. Itulah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam lompat jauh. Amati peragaan berikut ini. Melatih kekuatan otot tungkai dan engkel kaki bisa dilakukan dengan beberapa macam latihan. Di antaranya adalah dengan melangkah jinjit secara perlahan-lahan. Perhatikan peragaan berikut ini. Latihan berikutnya adalah dengan melangkah dengan tumpuan tumit kaki. Latihan berikutnya adalah dengan melatih dengan cara lari hop, dengan cara mengangkat kaki, kemudian jatuhnya dengan tumpuan ujung kaki. Latih kekuatan otot tungkai dan otot kaki lainnya dengan cara langkah kijang untuk mendapatkan kekuatan otot tungkai dan ujung kaki. Perhatikan peragaan berikut ini. Latihan berikutnya adalah latihan menumpu dan mendarat. Bisa dilihat peragaan berikut ini.
Demikian tadi aktivitas pembelajaran lompat jauh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.